bertemu, kemudian saya kasih nasihat karena beliau memang pada waktu itu susah sekali berjalan, jadi nggak bisa apa-apa. Itu memang diawali karena kejengkelan sama suami beliau, kemudian yang bertumpuk terus menerus kejengkelan, rasa curiga terus menerus, yang akhirnya menjadikan penyempitan di beberapa pembuluh darah khususnya di jantung. Alhamdulillah saat ini kita tadi setelah melihat VT, beliau sudah sembuh dan dianalisa dokter juga alhamdulillah sudah sembuh. Ya mudah-mudahan Bapak agak nempel ke pagar aja ya. Silakan dikasih jalan Ibu. Iya. Ya sudah di situ aja. Iya, Ibu nempel dekat suami ya. Iya. Biasanya cirinya putrinya yang bocor ini apanya? Tangannya biru apanya? Enggak, Pak Ustadz. Cuma dari badannya aja kecil gitu. Oh, badannya kecil aktif. tidak. Cuma jarang makan, susah tidur. Gitu. Terus anaknya rewel gitu. Kalau apa-apa dibanting gitu. Jadi bawahnya emosi terus. Oh gitu. Iya. Itu yang biasa rewel di rumah antara ibu sama suami ibu itu siapa yang sering rewel? Saya. Hah? Lah kok malah senyum? Saya nggak butuh senyum, saya butuh jawaban. Ya kepengen saya mah gini Pak Ustadz curhat. Nanti dulu jawab dulu yang sering rewel itu siapa? Kok kepingin saya? Kepingin saya, suami saya kayak Dai Albar. Iya kepingin semua nanti. Enggak, maksudnya gini. Tadi saya jawab, mohon dijawab. Yang sering rewel di rumah antara suami sama ibu, yang sering rewel itu siapa? Gitu. Loh kok bingung? Ya sudah suaminya yang jawab, sekarang suaminya. Yang sering gini, rewel. Pak, gini maaf Pak. Soalnya saya enggak. Iya. Kasih mic-nya ke Bapak Ibu. Mungkin saya. Lah wong pingin putranya sembuh kok ya gak cepet langsung. Yang jelas sering emosi siapa? Saya. Lah yang sering rewel ya saya. Maaf Pak Ustadz. Soalnya suami di Jakarta, saya di Cirebon. Jadi cuma pulang kadang 2-3 bulan sekali, gitu. kadang 1 bulan sekali. Jadi nggak terlalu mengontrol gitu. Kalau ke rumah paling misalnya 2 hari atau 3 hari paling segitu gitu. Maksud saya. Ya sudah, yang sering rewel siapa? Saya. Mau cerita apa aja saya tanya cuma itu aja kok. Ya bentar ini. Karena mau suami di Cirebon, suami di Kalimantan, saya nggak ngaruh bagi saya. Paham ya? Kuncinya ibu, cara ibu memberikan statement kepada saya pun itu sudah bisa menjelaskan bahwa ibu itu memang emosional. Saya sih nggak apa-apa, nyantai aja. Cuma ini penilaian. Jika saya disuruh sebagai juri ini saya nilai. Bu, yang seperti itu juga harus hati-hati. Kenapa? Ibu ingin adik ini sembuh, kan gitu. Nah itu harus diawali dari kita orang tuanya. Mumpung sebelum akhir balik, jujur saya boleh cerita. Ini adik pernah diobatin ke orang pinter ya? Siapa? Adik ini. Pernah ya? Ke Ustadz gitu. Iya, ya saya nggak tahu Ustadz, pokoknya orang pinter aja. Iya. Karena kalau Ustadz nggak gini caranya ngobatinya, kalau saya gitu. Karena sesuatu yang aneh aja kalau ini, orang pinter bukan Ustadz. Ya maksudnya ikhtiar kemana aja gitu. Iya maksudnya gitu ya. Iya benar. Iya. Oh ya sudah. Ini bolak-balik ke rumah sakit Harapan Kita. Ini baru datang ini dari Harapan Kita. Oh ya, kalau ke rumah sakit mah nggak apa-apa. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita masih di Bengkel Hati dan tema kita penyempitan pembuluh darah. Dan masih kita lanjutkan sedikit bincang-bincang Ustadz Danu dengan salah satu jamaah yang anaknya itu terkena salah satu penyakit jantung, anaknya bocor. Silakan Ustadz, sedikit disampaikan. Iya, Ibu, saya juga memberikan nasihat, salah satunya tadi udah saya sampaikan. Kemudian saya juga mohon doa-doa yang tadi saya berikan benar-benar serius dikerjakan. Doa itu benar-benar sampai ke hati. Kemudian sehari-hari kalau ketemu dengan suami, walaupun ada masalah, coba bicaranya yang santai. Kalau memang tipikal suami mah agak pendiam, ya santai aja, biasa. Barangkali dengan kesantaian ibu itu suami mau bicara, barangkali ya. Biasanya kalau orang itu kalau senantiasa di gitu itu malah males biasanya. Males, akhirnya diem aja. Daripada berantem ya udah diem aja. Ya saya akui saya yang banyak emosi. Cuma kepengen saya suami tuh ngerti kalau misalnya istri ngomong-ngomong gini-gini, misalnya gitu curhat. Kepengen tuh
ya kasih solusi atau gimana seorang suami ke istri kepengennya gitu. Jadi Oh. cuma kependem aja gitu. Jadi cuma ngomong gitu, suami diem gitu. Baik Ibu. Iya, Kebanyakan. nanti dicoba aja nggak apa-apa. Ya intinya dicoba dengan gaya yang lebih santai aja. Mudah-mudahan nanti suami paham lah ya. Ya, Ibu baik. yang lebih tenang, lebih sabar, biar adik sembuhnya cepet. Maaf Pak, solusinya tadi gimana doanya Pak? Solusinya doanya, Blank. ya. Saya ulang, istighfar, kemudian doa, ya Allah jika anak saya yang bernama Binti, sebutkan, jika jantungnya bocor disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya, karena sering menyimpan emosi, menyimpan jengkel, menyimpan marah kepada suami saya dan juga marah meledak kepada suami saya mohon ampun kepadamu. Doanya itu aja. Baik Ibu, bisa Ringkas dipahami? dan tapi diulang-ulang ya. Iya. Mudah-mudahan nasihat saya bisa menjadikan ibu lebih paham, lebih ngerti dan bisa menjadikan adik diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Baik, ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu. Pemirsa dan jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan PT yang berikut ini. Ya, ini orang yang terkena satu penyakit penyempitan pembuluh darah. Apa yang dilakukannya? Mari kita saksikan. Rasanya menyentuh banget ya. Menyaksikan mereka yang diuji sama Allah lalu kembali kepada Allah dengan ketaatan. Iya. Allah berikan kesembuhan. Allah Ustaz, berikan ya. kesembuhan insya Allah pasti. Silakan komennya Ustaz. Iya, memang ini salah satu jamaah kita juga memang awalnya dari melihat acara TV, tapi setelah memang bertemu kemudian saya kasih nasihat karena beliau memang pada waktu itu susah sekali berjalan, jadi nggak bisa apa-apa. Itu memang diawali karena kejengkelan sama suami beliau, kemudian yang bertumpuk terus-menerus kejengkelan, rasa curiga terus-menerus, yang akhirnya menjadikan penyempitan di beberapa pembuluh darah khususnya di jantung. Alhamdulillah saat ini kita tadi setelah melihat VT, beliau sudah sembuh dan dianalisa dokter juga alhamdulillah sudah sembuh. Ya mudah-mudahan kalau memang kita dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala tulus, ikhlas, kemudian menyadari kekurangan, kesalahan kita di hadapan Allah, saya yakin taubat kita akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz Danu, tentunya acara ini akan semakin berkah ketika kita tutup dengan pembacaan doa, dan insya Allah pemirsa yang di rumah bisa mengangkat tangan mengaminkan doa yang insya Allah akan dipanjatkan oleh Ustaz Danu. Begitupun kita semua yang ada di Masjid An-Nida Masjid TV. Silakan Ustaz Danu untuk memimpin doa. Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan tulus. Dan bagi kita-kita yang mempunyai sakit jantung koroner, ayolah kita evaluasi. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala dengan tulus dan jangan melakukan kesalahan demi kesalahan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan kesembuhan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, pada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah, yang senantiasa membimbing kami hingga kami mengenal-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami.
Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat dan rizki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami sakit, peringatan serta musibah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Dan mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan kemarahan, iri dan dengki yang senantiasa ada dalam hati kami. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang soleh. Amin. Ya Allah, ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita di pagi ini. Semoga Allah mengangkat segala macam penyakit yang kita derita. Insyaallah kita bisa ketemu lagi. Kami semua yang terlibat dalam acara Bengkel Hati, mohon maaf lahir dan batin. Ilaika ma'asalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.